Saya Rizky Anugrah. Saya Fahri Zizlami Pasha. Oke, baiklah, di sini kami akan mempresentasikan rancangan robot pembersih lantai berbasis Arduino Uno dengan menggunakan sensor ultrasonik. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky Anugrah. Di sini saya menjelaskan mengenai rancangan robot kami, yaitu robot pembersih lantai berbasis Arduino dan sensor ultrasonik. Oke, jadi hal yang melatar belakang kami untuk merancang robot ini adalah karena kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan masih rendah. Nah, khususnya dalam menjaga kebersihan lantai. Mereka menganggap bahwa pembersihan secara manual itu dianggap tidak praktis. Nah, seiring perkembangan teknologi, robot berbasis Arduino dan sensor ultrasonik hadir sebagai solusi untuk membantu pekerjaan rumah. Selanjutnya, perumusan masalah dalam rancangan ini yaitu bagaimana cara merancang dan membangun sebuah robot pembersih lantai bekerja secara otomatis menggunakan Arduino Uno dan sensor ultrasonik dan dapat dikendalikan melalui Bluetooth agar bisa mempermudah proses pembersihan secara efisien. Selanjutnya, ada batasan masalah. Suatu permasalahan perlu adanya batasan masalah yang untuk membatasi ruang lingkup dari pembahasan yang akan dibahas. Nah, di sini terbagi beberapa poin untuk batasan masalah rancangan robot kami. Yang pertama, robot difungsikan khusus untuk membersihkan lantai. Kedua, prototipe difungsikan pada permukaan datar. Kemudian ukuran dari prototipenya yaitu 30 cm dikali 20 dikali 7 cm. Nah, selanjutnya mikrokontroler utamanya menggunakan Arduino Uno serta sensor ultrasonik dan dikendalikan melalui Bluetooth HC05 lalu ditenagai dengan baterai isi ulang. Tujuan kami dalam merancang robot ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah robot pembersih lantai yang dapat dikendalikan secara remote melalui Bluetooth sehingga aktivitas seperti membersihkan lantai dapat dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, manfaatnya dibagi menjadi 3. Untuk mahasiswa itu memberikan pengalaman dalam penerapan teknologi mikrokontroler dan menjadi bekal untuk pengembangan tugas akhir berbasis penelitian praktis. Kemudian bagi kampus ini menjadi indikator pencapaian kompetisi mahasiswa dalam menyusun laporan ilmiah dan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam menerapkan teknologi di masyarakat. Kemudian bagi masyarakat itu menyediakan alat bantu pembersih lantai yang hemat tenaga, mudah digunakan dan relevan dengan kebutuhan rumah tangga saat ini. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi teori-teori dasar mengenai rancangan robot kami. Yang pertama ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega 328B yang memiliki fitur lengkap untuk pemrograman dan kendali perangkat elektronik. Nah, dengan antarmuka USB dan dengan input-output digital dan analog, Arduino Uno banyak digunakan dalam pengembangan sistem otomatisasi dan robotika. Kemudian yang kedua ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini digunakan untuk mengukur jarak berdasarkan pancaran gelombang suara. Nah, sensor ini memancar gelombang itu melalui transmitter dan menerima pantulannya melalui receiver. Nah, waktu tempuh dari gelombang ini digunakan untuk menentukan jarak objek di depannya. Nah, dalam rancangan ini kami menggunakan sensor ultrasonik HCS04 yang efektif untuk mengidentifikasi benda keras pada jarak tertentu secara akurat. Nah, selanjutnya adalah driver motor L298. Nah, driver ini merupakan modul yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC. Modul ini berbasis IC Hybrid L298 yang mampu mengendalikan beban induktif seperti motor stepper dan DC. Lalu yang keempat ada motor DC. Nah, motor DC ini adalah perangkat elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak berupa putaran. Motor ini umum digunakan dalam sistem robotika karena kemampuannya yang menghasilkan putaran stabil dan mudah dikendalikan. Lalu ada baterai
18650. Baterai 18650 ini adalah jenis lithium ion rechargeable yang banyak digunakan pada perangkat elektronik portable. Baterai ini dikenal memiliki kapasitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Anugrah mengenai tinjauan pustaka, yaitu ada di motor servo yang nomor 6. Motor servo adalah aktuator yang dilengkapi sistem umpan baik feedback untuk mengontrol posisi sudut secara presisi. Berbeda dengan motor DC biasa, motor servo memungkinkan pengaturan derajat putaran. Pada proyek ini digunakan servo SG99G micro servo untuk mengatur arah sensor secara akurat. Lanjut, ada kabel jumper. Kabel jumper merupakan konektor elektronik yang digunakan untuk menghubungkan antara pin pada rangkaian elektronik. Dalam proyek microcontroller seperti robot, kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antara modul, sensor, dan papan Arduino secara fleksibel dan praktis. Lanjut ke modul Bluetooth HC05. Modul HC05 adalah perangkat Bluetooth yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan digunakan untuk komunikasi nirkabel antara microcontroller dan smartphone. Modul ini banyak digunakan karena mudah diintegrasikan dan harganya terjangkau. Lanjut ke water pump DC. Water pump DC adalah pompa air mini berbasis motor DC yang digunakan untuk memindahkan air. Pada proyek ini digunakan pompa 12 volt untuk menyemprotkan air saat proses mengepel berlangsung. Lanjut ke bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa serbaguna yang banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem operasi dan perangkat keras. Selain digunakan dalam pembuatan sistem operasi, C juga menjadi dasar bagi pengembangan bahasa pemrograman lain seperti PHP. Lanjut ke analisa dan perancangan sistem. Pertama, analisa permasalahan. Aktivitas di dalam rumah membuat lantai cepat kotor dan perlu dibersihkan. Pembersihan manual sering merepotkan dan menyita waktu. Diperlukan solusi berupa robot pengepel lantai yang praktis dapat dikendalikan menggunakan smartphone, serta mampu bekerja otomatis dan manual untuk memudahkan pengguna menjaga kebersihan secara efisien. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari Fahrezi, yaitu analisa perancangan sistem. Analisa kebutuhan sistem yaitu analisa kebutuhan yang dilakukan untuk menentukan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam merancang robot pengepel lantai. Proses ini mencakup identifikasi komponen elektronik seperti microcontroller, sensor, motor, serta perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk merancang dan memprogram sistem berbasis Arduino Uno. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan perangkat keras. Jadi kita membutuhkan satu buah laptop, satu buah Arduino Uno R3, satu buah modul HC05, dua buah motor driver L298N, dan 5 buah motor DC. Dan selanjutnya ada satu buah motor servo, satu buah sensor ultrasonic, dua buah baterai 18650 3,7 volt, dan selanjutnya ada kabel jumper sesuai dengan kebutuhan, dan satu buah water pump DC pompa air. Selanjutnya kita kebutuhan perangkat lunak seperti Arduino Uno, Eagle, dan Proteus. Selanjutnya kita akan membahas perancangan sistem. Perancangan sistem dilakukan untuk mengembangkan alur kerja dari prototipe robot pengepel lantai secara menyeluruh. Setiap komponen saling terhubung dan bekerja keras terpadu. Proses ini divisualisasikan melalui diagram flowchart guna memudahkan pemahaman terhadap cara kerja sistem yang akan dibangun. Selanjutnya, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat robot pengepel lantai. Yang pertama ada Arduino Uno R3. Selanjutnya ada modul Bluetooth HC05, motor driver L298N, kabel jumper, motor DC. Selanjutnya ada baterai 18650, water pump DC,
sensor ultrasonik HCSR 04 dan motor servo. Ini adalah diagram drop yang dibuat dari Canva. Selanjutnya ada wiring diagram yang dibuat dari Proteus, dan selanjutnya ini adalah wiring diagram yang dibuat dari Eagle. Di sini ditampilkan dari PCB layout dari Eagle yang menjelaskan tata letak dari alat-alat yang akan digunakan. Desain robot pengepel lantai dibuat menyerupai mobil mainan dengan 4 roda dan 1 motor, terutama di bagian depan bawah sebagai penggerak. Bagian depan dipasang sensor ultrasonik HCSR 04, motor servo, dan kain pad. Di bagian atasnya terdapat tampungan air dan selang, sementara komponen utama lainnya seperti microcontroller dan motor driver ditempatkan di bagian dalam tengah bodi atas. Spesifikasinya, komponennya ada Arduino R3, motor DC, motor servo, motor driver L298N, baterai, water pump DC, Bluetooth HC05, kabel jumper, dan sensor ultrasonik. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang desain perancangan software. Yang pertama ada flowchart. Di flowchart ini pertama sistem akan memulai. Untuk memulainya kita bisa tekan saklar on pada robot, kemudian pair robot dengan aplikasi vakum dan clean. Setelah itu kita bisa memilih mode, yaitu otomatis atau manual. Jika tidak, maka akan dijalankan secara manual, yaitu kontrol robot, aktifkan pel dan vakum, atau kita bisa mengaktifkan mix sekaligus. Kemudian maka proses akan berjalan. Jika ya, maka sistem akan menjalan secara otomatis. Robot akan bergerak secara otomatis. Kemudian selanjutnya flowchart ini lanjutan flowchart yang akan mendeteksi halangan. Saat halangan dideteksi, jika flowchart ya ada halangan, berarti robot akan mundur dan sensor deteksi halangan sebelah kanan akan mendeteksi halangan. Jika tidak, robot akan terus bergerak maju. Kemudian ruangan bersih dan disconnect Bluetooth dan aplikasi, maka selesai. Jika ia ada halangan, maka sensor deteksi halangan sebelah kiri akan bergerak. Jika ia ada halangan, maka robot akan mundur dan mengulang kembali tahapan ini. Jika tidak ada halangan, maka robot akan bergerak terus maju dan melanjutkan tahap selanjutnya. Kemudian jika tidak ada halangan, robot akan terus bergerak maju dan mendeteksi ruangan apakah sudah bersih. Jika ruangan belum bersih atau tidak, maka robot akan terus kembali lagi terus bergerak maju. Kemudian kembali lagi mendeteksi apakah ruangan sudah bersih. Jika ruangan sudah bersih, maka disconnect Bluetooth dan aplikasi akan tertutup, dan kemudian robot selesai. Kemudian